Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang sekolah ada di sini ya, 4 orang, kebanyakan sakit. Mari kita doakan agar teman kalian cepat sembuh, agar bisa sekolah kembali, belajar bersama kita kembali ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Burung Garuda, tahu? Oh, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Nah, lihat. Perhatikan di gambar ini ada apa ya? Gambar apa? Mie goreng. Siapa di sini yang pernah masak mie goreng? Kira-kira untuk masak mie goreng kalian itu langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, siapkan dulu apa? Panci, kemudian air. Setelah mendidih airnya, masukkan mie. Kemudian bumbunya masukkan ke dalam piring. Kemudian si mie-nya yang tadi sudah matang didinginkan atau ditiriskan. Kemudian dimasukkanlah ke dalam piring. Boleh pakai tambahan apa ini? Nah, terus selada. Kalian suka makan mie goreng? Terus langkah-langkahnya tadi yang disebutkan oleh kalian suka di itu. Misalnya kalian masak mie langsung aja mie-nya dicampurkan ke piring, digolok-golok sama bumbu. Pernah gitu gak? Enggak, berarti harus sesuai langkah-langkahnya. Nah, kalian itu berarti sudah berpikir komputasional. Maka hari ini kalian akan belajar tentang berpikir apa? Komputasional. Nah, tujuannya kalian belajar komputasional agar kalian mampu memahami prinsip berpikir komputasional tentang dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kalian juga diharapkan dapat menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian, apa ya berpikir komputasional itu? Yaitu cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Jadi kalian punya masalah tidak? Misal masalah di dalam kelas jika terdapat meja yang acak-acakan, terus papan tulis yang belum bersih. Kalau kalian sendiri yang membersihkannya capek tidak? Alangkah baiknya dilakukan secara bersama-sama. Jadi masalah yang besar akan menjadi kecil, akan menjadi lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Mengerti? Mengerti? Nah, di sini ada konsep berpikir komputasional. Ada berapa ya? Ada 4. 1 apa? 2, 3, 4. Jadi ada berapa konsep?
4. Ya, ada 4 konsep berpikir komputasional. Kemudian lihat gambar ini sedang apa? Piket. Kalian pernah piket? Pernah ya, pernah piket semua. Dilakukannya sendiri atau bersama-sama? Yang ibu tadi contohkan, kalau piket dilakukan sendiri bakalan capek, bakalan lama selesainya. Jika dilakukan dan dibagi-bagi tugas, ada yang apa ini? Menyapu, ada yang mengepel, ada yang menyerok apa ini? Sampah. Kemudian ada yang membuang sampah, ada yang naon ini? Membersihkan jendela. Di sini ada tugas-tugasnya di sini kalau lagi piket. Nah, kira-kira kalau kalian membagi tugas piket bakalan cepat selesai? Cepat bersihnya? Nah, ini namanya contoh dari dekomposisi. Membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Lebih terasa mudah tidak kalau secara bersama-sama? Berarti kalian kalau piket dibagi-bagi tugas, berarti kalian itu sudah berpikir komputasional, konsepnya dengan dekomposisi. Ya, sampai sini paham? Sekarang lanjut lagi. Nah, kalau ini ada angka berapa? Kemudian? Nah, kira-kira untuk mengisi yang bagian kosong ini berapa ya? Terus? Ya, betul. Kenapa ya ini jawabannya 10, 12, 14? Bilangan apa? Dilewati satu angka, terus bilangan genap. Iya, betul. Soalnya ini 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan genap. Coba sekarang ibu mau ngetes kalian. Kalau yang genap berarti harus berdiri. Misal 1, 2 berarti berdiri, 3 duduk, 4 berdiri, 5 duduk, 6 berdiri. Jadi ingin fokus kalian, apakah kalian mengerti atau tidak? Siap? Jadi kalian bilang ya dengan yang keras. Dimulai dari ini. 8, 10, 12, 14, 20, 22, 4. Sekarang beralih. Kalau yang duduk lagi, kalau yang genap harus bilang dor gitu, yang kencang. Berarti 1 dor, 3 dor, 4 dor. 1 dor, 3 dor, 5 dor. Nah gitu. Ngerti? Ngerti gak? Sok. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. Nah, paham sampai sini? Nah, ini merupakan contoh dari pengenalan pola. Apa ya pengenalan pola itu? Coba bacakan bersama-sama. Mencari kesamaan pola yang bisa digunakan kembali. Mencari kesamaan pola yang bisa digunakan kembali. Kalau diganti tadi oleh angka ganjil bisa tidak? Bisa. Misal mulai dari angka 1, berarti selanjutnya angka 3, selanjutnya angka 5, selanjutnya angka 7. Nah, itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Ngerti? Nah, ini aku adalah tempat untuk belajar. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Pinter. Ke kelas. Soalnya di kelas ada apa? Ada meja, terus ada kursi. Berguna untuk kita belajar. Berarti ini jawabannya benar, yaitu kelas. Kemudian ini lihat, ini ada apanya? Jewer. Ada matanya, ada bulunya, ada. Siapakah aku? Ayam ya. Ini adalah contoh dari abstraksi, mengambil hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Maksudnya lihat di sini. Di sini kan kita mencari ini siapa, berarti kalian harus fokusnya ke gambar ini. Jangan ke yang lain, misalnya ke pagarnya atau ke bunganya atau ke pohonnya. Kalian berarti harus fokus mencari ini itu gambar apa. Ciri-cirinya apa? Ini ada bulu ekornya, ada jewernya. Berarti kan ini identik dengan
Ayam. Siapa di sini yang punya ayam di rumah? Siapa? Nah, suka diberi makan? Ayamnya jantan atau betina? Jantan. Ada yang betina. Kalau betina bisa apa? Bertelur. Bertelur, ya. Nah, kemudian sekarang apa saja kegiatan yang selalu kamu lakukan sebelum pergi ke sekolah? Yang pertama, bangun dulu, kemudian melaksanakan ibadah sholat, kemudian mandi, langsung mandi, terus habis mandi, emang harus mandi langsung makan, nggak di baju dulu? Baju dulu, kemudian makan, habis makan di sepatu, kemudian berangkat sekolah. Ada tidak yang habis mandi langsung di sepatu? Enggak ya, atau nantinya basah ya, harus dianduk dulu, pakai baju dulu. Kalian itu berarti sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai. Itu namanya algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan tugas. Seperti tadi yang contoh membuat mie goreng, itu sama ada langkah-langkahnya, ada susunannya ya. Kenapa ada langkah-langkahnya? Kenapa? Ada yang tahu kenapa harus menyusun langkah-langkahnya? Karena agar efisien, agar sistematis ya. Misal kalau kalian mau pergi sekolah tidak mandi, bau gak? Bau. Jadi harus mandi dulu sebelum pergi ke sekolah. Di sini siapa tadi yang nggak mandi ya? Siapa? Mandi semua? Sholat subuh semua? Berarti kalau kalian langkah-langkahnya sudah sesuai, berarti kalian itu sudah berpikir komputasional. Konsepnya apa? Algoritma. Jadi algoritma itu apa? Dias? Apa algoritma itu? Apa? Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan tugas. Contohnya tadi pergi ke sekolah, terus tadi membuat apa? Mie goreng. Apalagi Cing contohnya? Apa? Memasak nasi bisa. Terus nasi goreng ya. Terus apa lagi? Membuat kopi, membuat susu. Pernah kalian? Coba kalau membuat teh gimana yang kalian lakukan? Siapkan gelas, kemudian air panas, kemudian masukkan teh dan gula, jadilah. Pernah membuat? Berarti itu contoh dari algoritma. Untuk lebih paham, Ibu akan memberikan lagu tentang berpikir komputasional. Tunggu sebentar. Nah, coba lihat ke depan. Ada lagu berpikir komputasional agar kalian lebih paham dan mengingatnya. Nadanya apa? Potong bebek. Bersama-sama. 1, 2, 3. Ayolah semua belajar bersama, mengenal konsep berpikir komputasi, satu dekomposisi, memecah masalah, 2 pengenalan pola cari yang sama, 3 abstraksi, mengambil hal penting, 4 algoritma susun langkahnya. Itulah 4 konsep komputasional. Berpikir komputasional itu keren. Coba. Nah, sekarang waktunya mengerjakan apa ya? LKPD. Berarti LKPD mah harus berdiskusi kelompok. Jadi kalian sama Ibu dikasih lembar kerja, kemudian harus didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 di sebelah mana? Ini kelompok 4 ya? Kelompok 5. Kalian harus berdiskusi. Dipimpin oleh ketuanya. Siapa di sini? Atep. Berdiskusi.
Kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan. Baca dulu. Isi di sini. Baca dulu perintahnya. Sok. Diskusi boleh. Gini taberiung. Sok. Sok ke sini. Ini digambar lagi. Tuh. Lengkapi gerobak yang hilang, berarti ini harus digambar dan diwarnai. Ada pensil warnanya? Sok. Semuanya diisi. Sok. Diskusi ya, jangan mengerjakan sendiri. Kalau berkelompok berarti bersama sama. Ini udah mengerti? Paham? Sok. Kalau ini jawabannya ada di gambar ini, ya. Sudah paham? Dibaca dulu soalnya. Kalau belok berarti belok kanan atau belok kiri, ya. Kalau ini mah tulis warnanya saja. Habis ini berarti warna apa? Tulis di sini. Kemudian di warna apa? Tulis di sini, ya. Kalau ini mah digambar terus diwarnai. Warnanya mana? Ada? Kalau yang sudah, tunggu sebentar. Ini perintahnya apa? Ibu mau masak sayur sop sama ayam kecap. Di sininya gunakan tanda centang untuk yang penting. Berarti bahan apa yang penting untuk membuat sayur sop dan kecap? Berarti misal daging, berarti tulis di sini daging. So, kalau yang sudah jangan berisik, jangan mengganggu teman yang lain. Bebas warnanya, yang di gerbongnya bebas. Harus warna-warni, kan mau membentuk pola ini, pola warna. Misalnya ini biru, merah, hijau, oranye, berarti ininya harus mengikuti yang ini. Yang ini aja, udah berarti selesai. Udah ini berarti ya, selesai. Nah, berarti ini habis ini warna apa? Warna apa ini? Setelah warna biru? Sebelum dipresentasikan ke depan, ice breaking dulu. Yang sakit, sikut, sikat, masih pada ingat? Masih? Berdua-dua ya, ini berdua. Sok, di tengah-tengah ada benda, boleh pulpen, boleh penghapus. Sok. Berdiri semuanya, berdiri. Siap? Siap semuanya? Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang menang? Siapa? Berarti yang kalah boleh memijat temannya. Boleh memijat temannya. Nah, sekarang presentasikan ke depan. Yang tadi selesai mengerjakan tugas yang pertama kali tadi siapa? Kelompok ini diberi tugas LKPD-nya. Lihat ke depan, jangan ada yang mengobrol. Nah, di sini. Ini tentang apa, Cing? Apa ini? Denah ya, ini apa? Si gajah, ya teka-teki si gajah mencari apa ya kira-kira? Apa? Rumput. Coba jelaskan oleh perwakilan. Bulan, sok. Ini, sini. Ini tugasnya mencari tentang algoritma. Sok. Ke teman-temannya kasih tahu. Jadi, untuk gajah mencari makannya harus ada apa? Jalan ya, urutannya sok. Gimana? Yang pertama si gajah, kemudian kemudian sampailah ke rumput. Nah, jadi ada perintah. Apa perintahnya? Ini apa aja? Belok kanan, belok kiri. Sini semuanya ngerti gak? Ngerti. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Kerja bagus semuanya. Berarti kalian ini sudah paham? Bisa duduk kembali. Sekarang maju kelompok 2. 1 ya, maaf. 1 teman-temannya. Yang lain, perhatikan. Sok, gimana Azka?
Jadi di sini itu ada robot namanya si Andro. Lihat, lihat. Si robot itu mau ngapain? Nyambung dari kanan. Iya. Lalu ambil kunci. Lalu bereskan. Simpan ke tempat sampah. Lalu buang. Nah, ini berarti si Andro itu ngapain? Membereskan kelas. Membersihkan dan membereskan kelas melalui perintah. Jadi perintahnya yang ringan-ringan ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Kemudian kelompok 2 maju ke depan. Semuanya maju cepat. Awas, ada kabel. Lihat. So, perhatikan oleh Atep. Presentasikan. Jadi ini apa Atep? Di sini. So, lihat ke depan. So, sini, hei. Jadi ini tentang belanjaan siapa ini? Belanjaan siapa? Ibu. Iya, memasak apa? Daging sama daging kecap sama sayur sop ya. Ini sayur sop sama ayam kecap. Nah, jadi kelompok ini itu di meja makannya terdapat banyak sekali bahan-bahan dan benda-benda. Ada bola. Masa bola bisa dipasak nggak? Bola tendang nggak bisa dipasak karena bukan makanan. Terus ada remote, bisa dipasak nggak? Nah, jadi kalau kelompok ini mah ngelis daftar belanjaan ibu. Berarti kalau daging ayam apa sebutin sok? Buat masak daging ayam kecap sebutin. Daging. Terus? Wortel, kentang, bawang merah, ya. Bawang putih, cabai, udang, kecap. Jadi pada intinya apa? Ambil yang benarnya atau yang pentingnya. Jadi yang tidak penting jangan diambil. Seperti apa tadi? Bola. Sama? Remote. Ngerti? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh duduk kembali. Kemudian kelompok 3. Maju ke depan semuanya. Awas, jatuh, awas. Awas jatuh. Presentasikan, sok. Apa itu tentang apa judulnya? Lihat. Yang lain diam. Shut. Judulnya apa itu tentang apa? Pengenalan. Gimana, sok? Nah, kalau kelompok ini mah apa? Jangan cengengesan. Kereta pola warna. Nah, bisa dilihat gak oleh kalian? Bisa gak? Bisa? Nah, sok. Sebutin gerbong pertama warna apa? Sok. Jangan pada cengengesan. Terus? Udah? Nah, jadi kelompok 3 mah tentang apa, pola warna. Ya, tugasnya ini sudah benar. Ya, kenapa kamu? Kenapa? Jangan hurry. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Jadi, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Kita belajar tentang apa ya? Berpikir apa? Komputasional. Belajar komputasional. Ya. Ada berapa konsep? Ada 4 konsep. Apa aja tadi? Apa? Pinter, dekomposisi. Kemudian apa? Pengenalan pola. Kemudian algoritma. Kemudian apa ya? Pola warna. Jadi ada berapa konsep? 4 ya. Jadi berpikir komputasional itu apa? Menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan efisien dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian itu harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengerti tidak? Nah, sekarang kalian
mengerjakan soal evaluasi. Jangan ada yang berisik. Dilakukan sendiri-sendiri ya. Jangan berisik. Siapa yang belum? Atep belum? Aiska belum? Ya. Ya, yang belum. Sudah, ada yang sudah? Ya, tunggu. Berarti kalian sudah paham? Coba kumpulkan di ketuanya. Sudah. Sudah semuanya? Ini belum dikumpulkan. Dah. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Menyelesaikan masalah dengan mudah, dengan efisien. Ada berapa konsep? Sebutkan 1, 2, angka 3. Nah, jadi ada 4. Terus Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Terus happy? Semuanya happy? Senang? Ya, oke. Baik, mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian semuanya paham? Ya sudah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.